Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya mau nanya nih ke teman-teman semua. Kalian pernah nggak sih ngerasa gugup banget pas mau tanding di babak final Liga Champion? Nah, kalau pernah, kalian nggak sendiri guys, karena saya juga sering banget ngalamin hal yang sama, yaitu gugup dan grogi. Ya, meskipun terkadang lawan yang akan kita hadapi kualitasnya sedikit lebih rendah, tapi seringkali saya ngerasa gugup banget pas mau tanding guys. Apalagi pas ketemu lawan dengan kualitas seimbang atau malah punya kualitas lebih tinggi. Biasanya sebelum tanding aja saya udah ngerasa frustasi, karena saya harus mikirin gimana cara mengalahkan mereka nanti. Nah, biar kalian lebih percaya diri, hari ini saya akan bongkar dua formasi rahasia yang sering saya pakai dan sudah terbukti efektif saya gunakan untuk memperebutkan trofi musim ini guys. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira formasi seperti apa sih yang akan saya share dan seberapa bagus sih untuk menyerang maupun bertahan. Oke, dan untuk lebih jelasnya yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau minta tolong dulu nih ke teman-teman semua yang kebetulan nonton video ini, karena ini penting banget guys, beneran serius, ini penting banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin jempolnya masih sehat, matanya masih normal, dan hatinya masih bersih, jika berkenan saya minta tolong dulu nih ke teman-teman semua, kalau di sudut kiri video ini ada tombol like. Iya betul, yang itu guys, tolong bantu tekan sekali aja tombol like-nya guys. Iya betul, kayak gitu. Nah, kalau udah, coba tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan kalau video ini tembus 500 like di awal musim nanti, saya mau kasih giveaway sponsor spesial premium buat dua orang yang beruntung. Makasih. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim. Tepatnya ketika video ini tayang, sekarang kita sudah ada di matchday ke-24 kompetisi liga, atau tepat di babak final Liga Elite, Liga Championnya Top 11 guys. Oh iya, kalau teman-teman sendiri gimana nih kabar timnya? Musim ini kalian sukses bawa timnya ke final atau malah udah kandas di tengah jalan? Coba ceritain pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi musim ini kedua tim yang saya tangani yaitu Chelsea dan FC Buteng ternyata bermain cukup bagus. Setelah musim lalu tim saya FC Buteng harus gigit jari karena gagal meraih trofi, secara mengejutkan musim ini tim saya sudah dipastikan sukses mengunci gelar juara liga di matchday ke-24 dengan catatan yang sangat mengesankan. Iya, tim saya FC Buteng sukses meraih 24 kemenangan beruntun dan sudah dipastikan meraih gelar juara liga sebelum kompetisi berakhir. Selain itu, meskipun sempat bermain kurang maksimal di babak 32 besar Cup, tapi ternyata musim ini tim saya mulai kembali menemukan performa terbaiknya guys. Dan puncaknya tim saya sukses menundukkan tim lawan di babak final, yaitu ketika menghadapi Benfica. Dan tim saya menang dengan skor 2-0. Ya, bukan hanya di kompetisi Cup aja sih, tapi tim saya juga sebenarnya bermain kurang begitu bagus di kompetisi Liga Elite guys. Bahkan musim ini tim saya harus puas finish di posisi 8 besar fase liga, di mana itu adalah posisi terakhir di zona aman untuk bisa lolos langsung ke babak 16 besar tanpa melalui babak playoff. Dan setelah dipastikan lolos, tim saya mulai tampil percaya diri dan akhirnya mampu lolos ke babak final Liga Elite musim ini. Nah, kemenangan demi kemenangan yang saya dapatkan musim ini tentu tidak lepas dari taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan guys. Ya, musim ini saya memang menerapkan taktik, strategi, dan meta formasi Top 11, yaitu formasi 3151, formasi sejuta umat. Formasi 3151 adalah formasi yang punya resiko tinggi, yang hanya efektif jika digunakan oleh manajer berpengalaman. Nah, agar hasilnya bisa lebih efektif, jadi kita harus menempatkan back tengah dan juga gelandang bertahan yang punya performa bagus. Bukan hanya sekedar kualitasnya aja yang tinggi. Pemain dengan kualitas rendah pun asalkan memiliki skill dan atribut yang sesuai tentu bisa sangat efektif jika mereka ditempatkan di posisi terbaiknya guys.
Nah, back ini nantinya harus mampu berduel satu lawan satu dengan penyerang lawan, dan mereka harus menutup ruang dengan cepat. Selain itu, gelandang bertahan atau DMC mereka adalah pemain sebab bisa yang tentu aja kuat dalam bertahan dan juga mampu mengoper bola ke rekan setimnya dengan baik. Selain itu, gelandang sayap yang kita tempatkan juga mereka punya pengaruh yang cukup besar loh guys. Tugasnya bukan hanya menyerang guys, tapi mereka juga harus bisa bertahan. Jadi ketika fase bertahan, formasi 3151 ini bisa berubah menjadi formasi 5131 karena dua back sayap mundur ke belakang. Dengan begitu lini pertahanan tim kita terlihat lebih padat. Nah, yang paling krusial di sini kita menempatkan 5 pemain sekaligus di lini tengah guys, atau bahkan kalau dihitung dengan satu gelandang bertahan dan satu gelandang serang tengah, total ada 7 pemain tengah yang bertujuan untuk mendominasi lini tengah secara total. Jadi mereka akan berusaha keras merebut bola secepat mungkin, dan mereka tidak akan memberikan kesempatan buat lawan untuk menyerang guys. Tapi meskipun terlihat kuat, formasi ini juga punya kelemahan loh guys, terutama di bawah kedua sayap. Karena kalau kedua pemain sayap kita terlambat turun, tentu lawan yang menggunakan dua penyerang sayap cepat dan kreatif biasanya mereka bisa dengan mudah menerobos masuk dari kedua sisi lini pertahanan tim kita guys, atau dari bawah kedua sayap. Kemudian untuk taktiknya sendiri, karena kita hanya menempatkan 3 back, jadi kita bisa menggunakan taktik dengan mental tim menyerang. Karena kalau bertahan justru bisa bikin lini pertahanan tim kita mudah banget ditembus. Dan dengan taktik menyerang, hal ini membuat tim kita bakal berusaha keras untuk terus menerus menekan lawan dan memaksa mereka bertahan agar mereka tidak punya waktu untuk membangun serangan guys. Singkatnya, formasi ini tuh hanya efektif jika tim kita terus-menerus menyerang dan menekan lawan. Karena kalau kita mencoba bertahan dengan formasi ini, itu sama aja dengan kita bunuh diri guys. Lalu untuk fokus umpan perpaduan. Nah, fokus umpan perpaduan memungkinkan tim kita memaksimalkan semua pemain di lini tengah. Jadi tim kita tuh nantinya bisa melakukan umpan-umpan pendek untuk menguasai bola dan mendominasi. Tetapi sesekali mungkin mereka juga bakal mengirim umpan panjang yang cepat untuk mengejutkan pertahanan lawan. Dengan begitu lawan tidak bisa memprediksi serangan tim kita guys. Jadi dengan menggunakan fokus umpan perpaduan, dan kita tuh bakal menjadi lebih fleksibel dan bakal tidak terduga lah. Dan ini adalah cara terbaik untuk menjaga dominasi di lini tengah sambil tetap menciptakan peluang gol yang efektif. Dan untuk gaya umpan pendek, nah gaya umpan pendek tentu memungkinkan tim kita menjaga kepemilikan bola ya guys ya. Jadi dengan 5 gelandang di tengah, tim kita tuh bisa melakukan operan-operan cepat untuk mengendalikan alur permainan serta tidak akan membiarkan lawan menguasai bola dengan mudah dibandingkan umpan panjang yang cukup beresiko. Umpan pendek tentu lebih aman dan akurat, dan hal ini mengurangi kemungkinan bola direbut oleh lawan, yang mana sangat penting karena pertahanan tim kita tuh sangat minim guys, karena hanya ada 3 back ya guys ya. Selain itu, melalui operan-operan pendek yang terus-menerus, tim kita bisa menarik pemain lawan keluar dari posisinya guys, dan hal ini tentu bisa membuka celah untuk penyerang tunggal agar mereka bisa mencetak gol. Selanjutnya untuk serangan balik mati. Nah, penggunaan serangan balik dalam formasi 3151 memang tidak terlalu disarankan karena formasi ini tidak cocok untuk taktik tersebut guys. Nah, alasan utamanya yaitu yang pertama, minimnya pemain di depan. Serangan balik efektif jika ada banyak pemain yang siap berlari ke depan begitu bola direbut. Formasi 3151 hanya memiliki satu penyerang di depan guys, itu pun posisinya AMC ya guys ya. Dan hal ini membuat opsi umpan menjadi terbatas saat melakukan serangan balik sehingga akan mudah digagalkan. Dan kedua, lemahnya pemain bertahan.
Ya, serangan balik membutuhkan pemain bertahan yang sigap dan kuat banget. Jadi dengan hanya menempatkan 3 back di belakang, kita nggak punya cukup perlindungan untuk menahan gelombang dari serangan lawan saat pemain kita sedang maju, guys. Tapi meskipun kita tidak mengaktifkan serangan balik, pemain-pemain kita kalau punya kesempatan mereka tetap akan melakukan serangan balik juga loh, guys. Jadi tetap aman, nggak usah pakai serangan balik, mereka juga bakal melakukan serangan balik. Tapi nggak sesering kalau kita menggunakan serangan balik ya guys ya. Jadi daripada menggunakan taktik yang nggak cocok, lebih baik fokus pada kekuatan utama formasi ini ya guys ya, yaitu mendominasi lini tengah dengan umpan-umpan pendek saja. Gaya tekanan rendah dan gaya tackle mudah. Ya, meskipun formasi 3151 memang fokus pada dominasi lini tengah, menggunakan gaya tekanan rendah bisa menjadi strategi yang cukup cerdas. Nah, alasannya yaitu untuk menghemat stamina, guys. Formasi ini sangat menguras energi karena banyak banget pemain di lini tengah. Gaya tekanan rendah memungkinkan pemain kita menghemat stamina untuk menjaga konsistensi di sepanjang pertandingan ya guys ya, terutama di babak kedua. Kemudian yang kedua, menjebak lawan. Ya, tekanan rendah tentu bisa menjadi jebakan guys. Pemain kita akan membiarkan lawan menguasai bola di area mereka sendiri. Lalu ketika mereka maju, pemain kita akan berusaha merebut bola di lini tengah dan langsung melancarkan serangan cepat. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko terkena kartu guys. Ya, karena tekanan tinggi dan agresif dapat meningkatkan resiko pelanggaran dan kartu kuning, bahkan mungkin dapat kartu merah guys. Jadi dengan tekanan rendah, pemain kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga posisi sehingga tim kita bisa terhindar dari masalah kedisiplinan ya guys ya. Jadi gaya tekanan rendah bukan berarti pasif guys, melainkan sebuah strategi cerdas untuk menjaga energi dan menanti momen yang tepat untuk menyerang. Nah, selanjutnya di sini sebaiknya kita menggunakan taktik jaga daerah tertentu atau zonal marking dan menghindari jebakan offset guys ketika kita menggunakan formasi 3151. Nah, alasan kenapa menggunakan jaga daerah tertentu yaitu karena minimnya jumlah back. Jadi dengan hanya menempatkan 3 back, lini belakang kita sangat rentan guys. Taktik jaga daerah tertentu membuat setiap back fokus pada area yang menjadi tanggung jawabnya, dan hal ini tentu dapat mencegah kekacauan saat lawan menyerang dan memastikan tidak ada pemain lawan yang luput dari penjagaan di area krusial. So, daripada mengandalkan timing yang sempurna dari jebakan offset, kita bisa fokus pada pertahanan yang solid dan terorganisir. Dan ini adalah pilihan yang jauh lebih aman, mengingat jika jebakan offset gagal, lawan bisa dengan mudah berhadapan langsung 1 lawan 1 dengan kiper kita guys. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa jebakan offset sangat beresiko bang? Pertama, karena resikonya itu sering banget gagal guys. Jebakan offset membutuhkan koordinasi yang sangat presisi dari seluruh pemain bertahan. Dengan hanya 3 back, satu saja pemain yang terlambat mundur bisa merusak jebakan dan membuat penyerang lawan berada dalam posisi bebas. Kedua, kurangnya pemain di belakang guys. Ya, karena di belakang di sini kita menempatkan 3 back, jumlah yang terlalu minim untuk menjalankan jebakan offset dengan efektif. Formasi yang menurut saya lebih cocok untuk taktik ini adalah formasi yang memiliki 4 back, karena mereka bisa menutup celah lebih baik jika jebakan offset gagal. Jadi untuk melindungi lini belakang yang sudah minim, jaga daerah tertentu adalah pilihan yang lebih aman dan terukur. Dan hal ini dapat meminimalkan resiko dan memaksimalkan efektivitas pertahanan tim kita guys. Nah, formasi kedua yang akan saya gunakan di babak final Liga Elite hari ini yaitu formasi 4-2-3-1 bertahan. Ya, setelah musim ini tim saya sukses meraih trofi pertama yaitu trofi Cup. Dengan formasi 4-2-3-1 ini, salah satu tim yang saya tangani yaitu Chelsea saat ini sukses duduk di puncak klasemen Liga dengan raihan 72 poin. Selisih 3 poin dengan peringkat 2 klasemen yaitu Leicester City. Nah, uniknya, selain belum terkalahkan, musim ini tim saya juga mencatatkan hasil yang sangat baik setelah berhasil meraih 24 kemenangan beruntun dan bahkan meraih 24 clean sheet yang membuat tim saya saat ini menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Liga.
Dan bukan hanya itu aja guys, musim ini tim saya juga dipastikan lolos ke babak final Liga Elite, dan di babak final kita akan menghadapi Quicksilver FC. Apa sih, gimana bacanya, kocak. Quicksilver FC maksudnya, tim asal Ghana guys. Nah, dengan menggunakan formasi 4-2-3-1, tim saya sukses meraih 49 kemenangan secara beruntun guys. 49 kemenangan beruntun, mengemas 332 gol dan hanya kebobolan 2 gol musim ini guys. Kebobolan 2 gol sepanjang musim ini guys. Mantep banget ya guys ya. Jadi formasi yang saya terapkan bukan hanya bagus saat menyerang, tapi juga sangat-sangat solid ketika bertahan guys. Oke, jadi hari ini tentu adalah hari yang sangat penting ya guys ya, karena kalau hari ini kita juara itu berarti saya berhasil membawa tim saya sukses mengumpulkan 2 trofi Liga Elite selama saya menangani Chelsea. Tentu pencapaiannya sedikit jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tim utama saya, yaitu FC Buteng ya guys ya. Tapi ya tentu beda, karena FC Buteng akun utama yang didirikan sudah sangat lama, tahun 2014, dan sudah lama vakum juga. Kalau ini akun baru. Dan untuk formasinya kurang lebih seperti ini guys. Jadi di lini belakang di sini saya menempatkan 4 back, 2 gelandang tengah, 2 gelandang sayap yang posisinya ditarik ke depan, kemudian 1 gelandang serang tengah dan 1 striker murni. Nah, untuk taktiknya sendiri, kali ini saya menggunakan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Nah, taktik yang kita pakai ini sangat seimbang karena mengutamakan keamanan, tapi tetap berbahaya. Pertama, mental tim bertahan. Nah, di sini kita membuat tim fokus menjaga pertahanan guys. Ini artinya pemain kita akan lebih disiplin di posisi mereka agar bisa memutus serangan lawan dan mereka tidak mudah maju ke depan ya guys ya. Kedua, fokus umpan dan gaya umpan perpaduan. Jadi nanti tim kita tuh gak cuma ngandelin satu cara, tapi fleksibel. Tim kita tuh bisa melakukan operan-operan pendek untuk menguasai bola, atau kadang sesekali mengirim umpan panjang untuk mengejutkan lawan. Nah, hal ini tentu bisa membuat serangan tim kita enggak terduga. Ketiga, serangan balik nyala. Oke, jadi ini adalah senjata utama kita ya guys ya. Begitu kita berhasil merebut bola, tim kita akan langsung meluncurkan serangan balik dengan cepat. Dengan 3 gelandang serang, di sini kita punya banyak opsi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan guys. Keempat, gaya tekanan rendah dan gaya tackle mudah. Nah, nantinya tim kita tuh nggak akan terlalu ngotot merebut bola di area lawan guys. Sebaliknya, kita biarkan mereka masuk, lalu tim kita bakal merebut bola di area tengah. Kita juga akan menghindari tackle keras agar tidak banyak melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan, yang mungkin dapat mengakibatkan pemain kita tuh dapat kartu, dan tentu menghindari resiko cedera parah juga. Kelima, jaga daerah tertentu dan jebakan offside mati. Nah, hal ini tentu membuat pertahanan tim kita sangat solid guys. Setiap pemain tahu area yang harus dijaga masing-masing. Daripada beresiko gagal dengan jebakan offside, kita bisa lebih memilih untuk menjaga posisi agar tidak ada celah di lini belakang tim kita ya guys ya. Dan kesimpulannya, dengan statistik 49 kemenangan, kemudian di sini mencetak 300 gol lebih, dan kita hanya kebobolan 2 gol. Taktik ini menurut saya sudah terbukti sempurna, meskipun nggak sempurna banget sih, karena tiap lawannya beda-beda. Jadi formasi 4-2-3-1 itu menurut saya bagus banget, dan dengan taktik bertahan yang kita terapkan, hal ini menciptakan pertahanan yang sangat sulit ditembus oleh tim lawan guys. Pada saat yang sama, tim kita juga sangat efisien dalam menyerang, dan hal ini membuktikan bahwa keseimbangan antara pertahanan dan serangan tuh adalah satu kunci utama di balik rekor fantastis tim saya ketika menggunakan formasi 4-2-3-1 guys. Oke, dan itu dia taktik yang mengantarkan tim saya ke puncak. Sekarang semua kerja keras kita akan dibuktikan di babak final Liga Elite hari ini guys. Tapi ingat, tim kita sudah sampai sejauh ini bukan karena kebetulan, tapi karena strategi, kerjasama, dan semangat juang teman-teman yang luar biasa. Buat kalian yang hari ini akan bertanding di babak final, jangan ragu, gunakan strategi terbaik kalian, nikmati setiap detik di lapangan, dan buktikan kalau kalian layak menjadi juara.
So jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video taktik rahasia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Topi Repan Indonesia.